Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Haji Hanif selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya ini membuat peta imajinasi seperti ini untuk menyelesaikan tugas matkul media pembelajaran. Langsung saja ke pemateri. Saya akan membawa peta imajinasi ini yang berjudul Konsep Media Pembelajaran Era Digital. Oke. Jadi dilihat dari judulnya, ini kita harus mengetahui konsep-konsep dasarnya, seperti konsep dasar media, konsep belajar mengajar, dan teknologi media pembelajaran. Oke. Saya menggambar pohon beringin. Ini maksudnya semua yang tadi dasarnya ini saling mengaitkan. Oke, saling mengaitkan. Seperti kayak yang tadi ini saya konsep dasar media. Ini saya taruh di sini di bawah bagian akar. Jadi ini maksudnya akar ini dasarnya yang dasar dari semua ini materi ini. Konsep dasar media tersebut dari ini pengertiannya ini media ini konsep dasar media ini dapat didefinisikan oleh teknologi atau sistem simbol dan kemampuan pemrosesannya. Dan ciri-cirinya atau karakteristiknya media ini adalah aspek mekanik dan elektronik yang menentukan fungsinya, bentuknya, dan fitur fisik lainnya. Jadi media ini suatu sistem aspek mekanik, seperti contohnya kayak televisi itu termasuk media. Kenapa televisi masuk media? Karena mengandung aspek yang simbol representasional, yaitu bergambar dan audiovisual, seperti itu contohnya. Jadi konsep dasar itu. Lanjut ke konsep belajar mengajar. Kenapa saya taruh di tengah di batangnya? Karena ini setelah dasar media baru proses belajar mengajar. Karena konsep media pembelajaran kita harus dua-duanya ini saling penting, saling mengaitkan. Konsep belajar mengajar ini sendiri pengertiannya adalah suatu proses guru mendidik siswa dengan yang diampu materinya, ya kayak sekolahan itu kayak gitu. Di kampus guru dosen mengajarkan mahasiswa seperti itu. Jadi begitu konsep belajar mengajar. Jadi guru intinya mentransferkan ilmunya, konsepnya. Lanjut ke teknologi media pembelajaran. Teknologi media pembelajaran, ya ini baru ke intinya yang kita bahas dalam konsep media pembelajaran era digital. Jadi teknologi media pembelajaran kembali lagi ke
yang awal teknologi dan media. Nah ini aslinya hampir sama tapi beda ya. Oke, maksudnya gimana? Teknologi media maupun pembelajaran. Jadi teknologi ini suatu apa ya, suatu sistem atau paus ya. Ini teknologi dan media itu hampir sama tapi beda. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya teknologi ini seperti perbedaannya ini ya. Teknologi ini bedanya dalam lebih sistematis, suatu sistem yang untuk menggunakan suatu barang, suatu benda untuk mengefektivitasnya sebuah barang itu untuk sesuatu tujuan begitu. Dan media ini sarana untuk suatu objek atau barang untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Jadi begitu teknologi tadi. Teknologi media pembelajaran ini ya ini suatu sistem yang untuk dan sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran begitu. Teknologi media pembelajaran. Nah, lanjut ke jenis-jenis media pembelajaran era digital. Nah, ini dibagi lagi, ada jenis-jenisnya media pembelajaran di era digital seperti ini, di zaman 5.0 5.0 itu. Nah, ini yang pertama ini menyesuaikan indera media dengan materi. Misalnya gimana? Kalau materi kita tentunya materi yang disampaikan itu harus sesuai dengan medianya. Kayak di materi VG kita medianya apa? Medianya langsung praktek. Medianya ini kayak air, langsung praktek wudhu. Mana mungkin kita medianya batu, mana mungkin kita medianya apa ya, suatu spidol, kan tidak itu. Jadi langsung praktek gitu. Terus kan ya tadi tujuannya mengefektivitas barang sesuatu itu. Yang kedua, menggunakan PowerPoint ini di era digital ini kan kayak seperti PPT, seperti di layar tancap itu, kayak di kelas-kelas itu kan ada itu proyektor itu. Nah itu harus, itu dijelaskan dulu, harus lebih efisien lah di zaman ini, yang digital ini. Yang ketiga, sistem berbasis online. Nah ini maksudnya di masa-masa zaman Gen Z ini, apalagi Gen Alpha ini sukanya online pembelajarannya, tidak lagi offline, karena lebih apa ya, lebih enak, lebih nyaman, lebih efektif juga. Nah itu jadi berbasisnya online ini sistemnya. Nah kalau yang terakhir, situs pembelajaran online. Nah ini beda sama sistem. Nah situs pembelajaran online ini maksudnya kita menggunakan menggunakan kayak Google, kayak Xbook, Chrome, kayak jurnal online kayak gitu maksudnya. Nah, jadi ini pembelajarannya, ini penggunaannya itu, jadi kayak bahan-bahannya gitu. Jadi semuanya ini jenis-jenis media pembelajaran era digital. Yang terakhir, manfaat media pembelajaran era digital. Nah ini banyak ini manfaatnya. Yang pertama aku sebutkan ya, ini penyampaian lebih standar. Nah penyampaian ini kalau menggunakan media digital ini namanya ini SOP, SOP guru. Ini lebih apa ya, ada standar kekhususan untuk guru, kayak mencapaikan ada capaian guru untuk mengajar. Nah ini standar
gitu. Kedua, proses lebih menarik. Nah, seperti ini kita pembelajaran ini lebih menarik pembelajarannya. Nah, bisa dikreatifkan apa itu, jadi itu lebih menarik. Yang ketiga, proses lebih interaktif. Interaktif ini membawa hawa aktif di suasana kelas, di dalam kelas. Jadi anak-anak lebih aktif dan pembelajaran lebih giat gitu. Yang keempat, efisiensi pembelajaran. Efisiensi pembelajaran ini waktunya ini lebih singkat, lebih teratur. Jadi ada target waktu. Nah, gitu. Yang kelima, peningkatan kualitas hasil. Nah, ini hasil dalam tadi, kalau sudah anak siswa itu lebih aktif, lebih itu dari itu kayak ini materinya, ini hasilnya tadi memuaskan siswanya, lebih enak dipahami oleh siswanya, jadi hasilnya nanti memuaskan. Yang keenam, pembelajaran yang fleksibel. Nah, pembelajaran yang fleksibel maksudnya gimana? Nah, ini pembelajaran yang tidak terlalu monoton maksudnya. Jadi apa ya, pembelajaran yang lantur tapi terarah, maksudnya gitu, fleksibel itu. Yang terakhir, motivasi belajar. Nah, yang terakhir ini intinya semuanya ini untuk biar bermotif siswa semangat, lebih semangat dalam belajar kayak gitu, langsung bakat minatnya tumbuh, pingin apa gitu. Jadi selebihnya segitu dari penjelasan saya dari konsep media pembelajaran era digital. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.